di lapas Salemba kan. Dia tidak pernah ditahan di lapas Salemba, Pak. Namanya doang di situ. Pernyataan heboh pengacara Alvin Lim soal keberadaan Verdi Sambo jadi pusat atensi publik baru-baru ini. Dalam sebuah wawancara di salah satu kanal media sosial, advokat yang baru bebas dari lapas Salemba akibat kasus pemalsuan surat mengatakan bahwa mantan Kadif Propam Polri aka Verdi Sambo tidak benar ditahan di lapas tersebut. Alvin mengaku tidak pernah melihat sama sekali kehadiran Sambo di lingkungan tahanan selama dirinya menjalani masa hukuman di sana. Lim menguraikan suami dari Putri Chandrawati ini tidur di ruangan yang nyaman dan ber-AC. Kabar viral ini pun telah ditanggapi oleh Mahfud MD, sang Menko Polhukam. Mahfud meluruskan kabar bahwa Verdi Sambo memang sudah tidak berada di lapas tersebut, sebab tersangka telah dipindahkan ke Rutan Cibinong. Pemindahan tersebut berdasarkan permintaan sendiri Verdi Sambo yang diamini juga oleh Mahfud. Menurutnya, seorang tahanan boleh meminta permohonan tempat di mana dirinya akan menjalani hukuman. Wah, ternyata bisa gitu ya pemirsa. Kingpin kabur dari penjara, Ekuador darurat negara. Beda hal di belahan dunia lainnya. Kondisi darurat negara segera diberlakukan kala seorang narapidana dikabarkan hilang dari penjara. Yes, adalah Ekuador yang menyatakan emergensi nasional usai bos narkoba Jose Adolfo Macias alias Vito kabur dari sel tahanan. Langkah maksimal ditempuh sebab Vito dikenal sebagai gembong paling berbahaya yang cenderung melakukan aksi terorisme bersama geng kriminalnya. Bahkan selama status darurat tersebut, kelompok kriminal Jose justru mendeklarasikan perang dan mengancam akan mengeksekusi warga serta pasukan keamanan. Gangster berjuluk Los Choneros ini telah memicu kerusuhan di penjara, membuat ledakan di tempat umum, dan melancarkan serangan yang menewaskan setidaknya 14 orang. Yang paling anyar, aksi teror mereka sampai menyerbu stasiun televisi dan menyandera sejumlah jurnalis. Pantes saja darurat nasional, kejahatan yang nggak kaleng-kaleng guys. Kabur dari penjara pakai sikat gigi, nggak lama ditangkap lagi. Kalau yang ini sih kayaknya patut dikasih rasa iba pemirsa. Nasib apes menimpa dua tahanan di Amerika Serikat. Sudah susah payah melubangi dinding penjara untuk kabur, keduanya kembali ditangkap saat sedang makan di salah satu restoran pancake. Mereka adalah John Garza dan Arlie Nemo. John merupakan tahanan dengan tuduhan penghinaan pengadilan pelanggaran masa percobaan dan tidak hadir di pengadilan. Sementara Arlie Nemo telah melakukan penipuan dan pencurian kartu kredit, pemalsuan, kepemilikan alat pembongkaran, pencurian besar, penghinaan pengadilan, dan pelanggaran masa percobaan. Hanya dengan bermodalkan alat buatan dari sikat gigi dan benda logam, John bersama Arlie berhasil memanfaatkan kesalahan konstruksi pada dinding penjara untuk membuat lubang pelarian. Dengan peralatan seadanya, keduanya berhasil melarikan diri dari lapas Newport News, Virginia. Namun usaha mereka sia-sia saat urusan perut pun tiba. Entah inisiatif dari mana, keduanya memutuskan untuk makan di sebuah restoran pancake ternama International House of Pancake. Sedang asik-asiknya melahap menu yang dipesan, kedua narapidana tersebut harus rela digiring kembali ke sel tahanan lewat aksi para warga yang mengenal keduanya dan segera melaporkan kepada sheriff setempat. Ada-ada aja ya pemirsa. Satu hal pasti, adegan melarikan diri selalu jadi picu pertanyaan di dalam diri. Yes, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Beberapa pelaku kejahatan di dunia punya siasatnya masing-masing agar bisa keluar menghirup udara bebas dengan cara tidak resmi. Berikut rangkuman informasinya versi on the spot. Seorang narapidana di Rio de Janeiro, Brazil, punya cara kreatif untuk kabur dari penjara dengan menyamar menjadi seorang wanita. Untuk melancarkan aksinya, napi bernama Clovino da Silva bahkan sudah menyiapkan pakaian hingga topeng wanita.
Rencana yang disusun pria 42 tahun itu terbilang rapih. Dia merubah dirinya menjadi seperti wanita dengan mengenakan topeng silikon. Melengkapi penampilannya, dia mengenakan wig panjang dan pakaian berwarna pink. Untungnya rencana Raja Obat Bius itu berhasil digagalkan petugas karena melihat kegelisahan dan kecanggungan Clovino ketika berjalan. Setelah gagal melarikan diri, pria 42 tahun itu dipindahkan ke sebuah unit terpisah dengan penjagaan paling ketat di penjara, Gabriel Ferreira Castillo. Tiga narapidana, Go Yulun, Wang Damin, dan Li Haiwei tertangkap CCTV mencoba kabur dari rumah tahanan kota Yanshou, China. Rekaman dimulai seorang penjaga membawa tahanan bernama Go Yulun pada pukul 4 pagi menuju ruang interogasi. Penjaga yang ceroboh ternyata lupa menutup kunci tahanan Go sehingga dimanfaatkan dua teman sekamar Go, Wang Damin dan Li Haiwei. Go Yulun yang saat itu berada bersama penjaga tiba-tiba langsung menyerang sang penjaga. Hal tersebut menyulut dua rekan sekamarnya yang akhirnya membantu melumpuhkan si penjaga. Setelah mengamankan polisi, ketiga narapidana ini mengambil seragam aparat kepolisian dan menggunakannya untuk menyamar. Go Yulun, Wang Damin, dan Li Haiwei melenggang santai sampai pada akhirnya mereka berhasil keluar. Namun tidak butuh waktu lama, ketiga narapidana itu berhasil diringkus kepolisian Yanshou dan kembali menjalankan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Nama berikut sudah tidak asing lagi di telinga para gembong narkoba. El Chapo atau Joaquin Guzman Loera adalah orang paling dicari bahkan masuk list Interpol. Ia juga dijuluki sebagai raja pedagang obat dunia setelah mengepalai kartel dan mengatur pasokan berbagai jenis narkoba ke Amerika dan Eropa. 2015 lalu, Guzman berhasil kabur dari penjara Altiplano, Meksiko. Lewat CCTV yang berada di kamar Guzman, terlihat pria 59 tahun ini nampak mondar-mandir menuju kamar mandi. Namun setelah dia masuk ke kamar mandi, Guzman tak kunjung menampakkan diri. Setelah dicek aparat rutan ditemukan lubang berukuran setengah meter di kamar mandi Guzman. Pemimpin kartel ini diduga melarikan diri melewati lubang yang terhubung dengan sebuah terowongan di bawahnya. Meski terlihat sederhana, namun terowongan ini sudah dilengkapi dengan penerangan. Tidak hanya itu, di dalam terowongan juga terdapat motor yang sudah dimodifikasi. Diduga motor tersebut digunakan untuk membuang sisa tanah. Menurut Menteri Dalam Negeri Meksiko, Miguel Angel Osorio Chong, kaburnya Guzman ada campur tangan pejabat penjara Altiplano. Kurang dari 6 bulan setelahnya, yaitu pada 6 Januari 2016, Marinir Meksiko berhasil menangkap Guzman. Tahun 2013, Derek Estelle ditangkap karena terbukti mencuri mobil dan melarikan diri. 28 Juli 2013, Derek dipindahkan ke penjara kota Garland, Arkansas, Amerika Serikat. Namun tak lama ia pindah, Derek melarikan diri. Terekam kamera CCTV, kala itu Derek dan ibunya berbicara lewat telepon. Tapi tak lama kemudian, Derek melepas gagang telepon dan berlari menerobos jendela yang berbentuk seperti loket. Derek terus berlari hingga keluar penjara dan ternyata kekasihnya Estelle telah menunggu di luar penjara dengan menggunakan mobil. Menurut keterangan polisi Arkansas, dalam perbincangan antara Derek dengan ibunya, ternyata mereka membicarakan strategi agar Derek bisa kabur di hari itu. Pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap Derek dan kekasihnya di sebuah rumah di Arkansas. Di tahun 2015, Derek dijatuhi hukuman 32 tahun penjara dan pacar Estelle dihukum 3 tahun penjara. ...2016, penjara Orange County, Santa Ana, California Selatan kebobolan oleh narapidana yang berhasil melarikan diri. Mereka narapidana kasus pembunuhan Jose Nayeri, Jonathan Hu, dan Baek Duong. Namun anehnya trio narapidana itu merekam semua pelariannya dan video itu pun tersebar di internet.
Menurut juru bicara kepolisian Jeff Hallock, rencana pelarian mereka bermula saat ketiganya beralasan untuk mencuci spray. Melihat keadaan sudah sepi dan aman, mereka mulai melakukan aksinya. Dalam video berdurasi 5 menit ini, terlihat mereka masuk melewati lubang angin dan pipa air. Bak Duong tak berhasil ditangkap pihak kepolisian, namun Hussein Nayeri dan Jonathan Teo masih menjadi buronan polisi California.